Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Awalnya binatang nyamuk tidak dapat menyatu dengan garis emas, tetapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, itu mampu diserap olehnya. Wang Lin berdiri dan menampar binatang nyamuk itu. Dia segera mendapat petunjuk dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin bintang patah dengan mudah. Berkat domain hidup dan matinya, dia mampu membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah dari yang sebenarnya. Sehingga avatar yang dibuat cincin bintang patah juga sangat lemah. Setelah berjalan melewati cincin, dia tidak berhenti dan segera menuju pintu masuk tanah dewa kuno. Tepat sebelum memasukinya, binatang nyamuk itu terbang keluar. Dia mengitari Wang Lin beberapa kali sebelum menderu di pintu masuk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi memohon. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Terlihat garis emas keluar dari dalam celah dan mengeluarkan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin akhirnya mengerti dan langsung tertawa. Apakah satu saja tidak cukup? Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan berusaha menyenangkan Wang Lin dengan menggosokkan belalainya ke tubuhnya. Wang Lin tersenyum sambil melihat garis emas di kejauhan, lalu berkata, "Jangan terburu-buru, aku akan menutup lingkungan sekitar terlebih dahulu, lalu aku akan mengambilnya untukmu." Saat dia berbicara, tangannya terus bergerak yang menyebabkan banyak pembatasan muncul. Itu dengan cepat menyebar dan segera formasi pembatasan besar yang mencakup ratusan meter terbentuk. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah tempat garis emas itu berada. Pada saat ini, garis emas sepertinya menyadarinya dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar sudah kembali ke dalam. Binatang nyamuk itu panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani mendekat. Mata Wang Lin berbinar lalu dia mengulurkan tangannya. Dia memegang garis emas yang mencoba melarikan diri dan menariknya kembali dengan kuat. Saat berikutnya, Wang Lin dengan cepat mengaktifkan domain kematian dan garis emas meredup. Dia segera melemparkannya ke udara dan binatang nyamuk itu menyatu dengannya. Pada saat ini, celah tempat garis emas mulai menyusut. Melihat itu akan menghilang, Wang Lin langsung duduk. Segera jiwa asalnya keluar dan dengan cepat memasuki celah tersebut. Saat jiwa asalnya memasuki celah, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia melihat bola raksasa yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan dan garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengambil segenggam garis emas dan menyimpannya di jiwa asalnya sebelum segera meninggalkan celah tersebut. Saat jiwa asalnya keluar dari celah, itu langsung tertutup. 10 atau lebih garis emas di tangannya juga meredup di bawah kekuatan domain kematiannya. Lalu dia melemparkannya. Binatang nyamuk itu melihatnya dengan ekspresi bersemangat, tetapi dia tampak terkejut karena ada terlalu banyak garis emas untuk dimakannya secara sekaligus. Wang Lin masih menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas sehingga mereka tidak akan menyakitinya. "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Aku akan melakukan perjalanan ke tanah dewa kuno." Setelah berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di pintu masuk tanah dewa kuno. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengatupkan giginya dan akhirnya mengucapkan beberapa kalimat sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur lalu menghilang. Wang Lin muncul kembali di atas pilar batu yang berputar di terowongan gelap tak berujung pada percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, dia tidak terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa pembatasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta tersebut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menempatkan pembatasan serangan satu demi satu pada batu tinta dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembatasan yang diberlakukan pada batu tinta. Setelah dia menyelesaikan langkah awal, dia mengeluarkan bendera pembatasan. Setelah menggabungkan keduanya,
dia melanjutkan pemurniannya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin menyempurnakannya secepat yang dia bisa. Satu demi satu pembatasan diterapkan pada bendera tersebut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 pembatasan pada bendera tersebut dan tinggal satu lagi yang tersisa untuk mencapai penyelesaian tahap pertama. Saat ini Wang Lin mulai ragu jika tebakannya salah dan petir pembalasan dewa menyambar, maka akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah rusak, dia harus mendapatkan batu tinta lainnya atau mengambil kembali batu tinta yang ditinggalkannya bersama Limuan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasannya lemah, maka bendera itu tidak akan hancur. Setelah merenung sejenak, matanya tampak berbinar. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka itu akan terlalu lemah untuk dapat digunakan di alam surgawi. Dia mengatupkan giginya saat tangan kanannya membentuk batasan terakhir dan meletakkannya di atas bendera pembatasan. Tiba-tiba, bendera itu berguncang dan keluarlah serpihan gas hitam, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan kekuatan jiwanya dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat. Tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa bendera itu 10 kali lebih kuat daripada sebelum bendera itu selesai. Akibatnya, bendera pembatasan ini menjadi ancaman bahkan bagi para kultivator formasi jiwa. Kemampuan bendera ini juga dapat menahan seluruh energi spiritual di alam surgawi dan bahkan energi spiritual di dalam diri para kultivator. Kemampuan bendera ini juga dapat menahan seluruh energi spiritual di alam surgawi dan bahkan energi spiritual di dalam diri para kultivator, sehingga menciptakan suatu area tanpa energi spiritual apapun. Akibatnya, kecuali sang kultivator memiliki energi spiritual surgawi, maka siapapun yang berada dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan mengendalikan energi spiritual dalam waktu singkat. Mata Wang Lin tampak bersinar saat dia memegang bendera pembatasan. Tentu saja hal ini membuat keyakinannya menuju ke alam surgawi semakin meningkat pesat. Adapun petir pembalasan dewa tidak pernah datang. Saat ini Wang Lin sangat gembira karena dia merasa telah memenangkan pertaruhan. Bagaimanapun, tubuh dewa kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan dewa tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatas. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan terus membatasinya. Namun dia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak banyak batasan serangan murni. Ini adalah salah satu faktor pembatas utama dari bendera pembatasan atribut tunggal. Setelah menempatkan 18 set batasan berbeda pada bendera, Wang Lin menghela nafas. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika ingin melanjutkannya, maka dia harus mempelajari lebih banyak batasan. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah serangan murni. Saat ini Wang Lin sudah memutuskan untuk mempelajari lebih banyak tentang pembatasan di masa depan. Dia sangat berharap untuk melihat kekuatan seperti apa yang akan dicapainya setelah penyelesaian kedua. Mungkin hal itu bisa mengejutkan para kultivator transformasi jiwa. Saat Wang Lin memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dia segera menyimpan seluruh bendera pembatasan dan mengeluarkan yang rusak. Setelah melihatnya, dia menyerah untuk memberikan batasan terakhirnya. Setelah menyelesaikan benderanya, Wang Lin melompat dan terbang kegelapan menuju terowongan. Wang Lin sangat akrab dengan tempat ini. Lagi pula, sebelumnya dia harus perlahan-lahan melewati area berbahaya ini. Meskipun dia melakukannya lagi, namun dia tidak menjadi ceroboh dan tetap memasukinya dengan hati-hati. Dia memilih tempat ini untuk mendapatkan makhluk roh karena meskipun jumlahnya tidak banyak di sini, namun semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di lautan iblis. Bahkan ada beberapa binatang buas terpencil di sini, namun Wang Lin tidak berniat menjelajahinya lebih dalam. Dia hanya mengincar makhluk roh berkualitas tinggi yang kekuatannya hampir sama dengan formasi jiwa.
Alasannya memilih binatang buas di sini adalah karena dia memiliki harta karun perangkap binatang buas. Jebakan ini akan memungkinkannya mengendalikan binatang apapun dengan mengorbankan banyak energi spiritualnya. Begitu dia menangkap makhluk roh berkualitas tinggi, maka itu akan banyak membantunya di masa depan. Saat berikutnya, kekuatan jiwanya terus menyebar saat dia tenggelam, tetapi dia tidak menemukan makhluk roh sama sekali. Tentu saja hal ini sangat membingungkannya. Dia masih ingat ketika berada pada kedalaman sejauh ini, dia telah melihat beberapa makhluk roh. Dia segera sampai di tempat naga setinggi 10.000 meter itu jatuh terakhir kalinya. Saat ini Wang Lin berhenti dan mulai tampak ragu. Jika dia terus memasukinya, mungkin dia akan bertemu dengan binatang buas yang sunyi. Setelah merenung lebih lama, dia membentuk segel untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja Wang Lin tidak ingin mengambil resiko yang besar hanya untuk makhluk roh. Namun saat dia membentuk segel, dua mata seperti mutiara besar muncul di kegelapan di bawahnya. Lalu seekor naga merah tiba-tiba keluar. Wang Lin segera menyadari bahwa naga ini sama dengan yang terakhir kali. Saat hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan menyadari ada kata hijau di depan naga itu. Kata ini tingginya sekitar 10 meter dan saat dia menendang dengan kaki belakangnya, dia tiba-tiba bergerak maju dengan naga yang mengejar di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin langsung tenggelam ke dalam batu dan kekuatan jiwanya terus menyebar untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat ini dia juga sudah menyelesaikan segelnya dan hanya perlu mengaktifkannya untuk pergi. Namun sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi dan tertarik mengetahui dengan apa yang terjadi. Dia melihat naga merah itu membuka mulutnya dan melingkarkan tubuhnya. Kata itu tiba-tiba berhenti ketika naga itu berusaha melilitnya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya terang dari kata yang menerangi seluruh area. Setelah cahaya redup, ada bola petir yang muncul di sekitar tubuh kata. Naga merah itu mengaum dan dengan cepat menghindar. Tampaknya dia sangat takut dengan petir itu. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan terkejut melihat adegan ini. Meskipun petir kata tidak terlihat terlalu istimewa, namun itu memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti saat dia pertama kali menghadapi petir pembalasan dewa. Dia berpikir bahwa kata ini adalah binatang buas jika mampu bertarung melawan naga merah. Namun dia langsung menolak gagasan itu saat dia melihat kata itu turun dan mendarat di atas batu di dekatnya dengan tatapan putus asa. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau main-main dengan binatang buas, tetapi jika kata ini adalah binatang roh berkualitas tinggi, maka itu akan sesuai dengan kebutuhannya. Pada titik ini, naga merah mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba 10 bola darah yang mengandung jiwa binatang roh muncul di sekitarnya dan itu langsung mengalir menuju kata. Keputusasaan di mata kata semakin dalam saat Wang Lin mengatupkan giginya dan melompat keluar. Saat dia muncul, naga merah itu langsung mengarahkan 3 bola darah untuk menyerang Wang Lin dengan ekspresi mengejek. Setelah melihat jiwa roh binatang di dalam bola darah, Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat satu pun binatang buas di sini. Tampaknya naga ini sudah gila dan membunuh semua makhluk roh di sini lalu memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama saat dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan lingkaran perunggu seukuran gelang muncul. Jika dilihat lebih dekat, maka mereka akan melihat wajah ratusan binatang yang tampak hidup. Saat lingkaran perunggu ini muncul, semua jiwa binatang menjadi takut dan menghindari lingkaran tersebut. Segera, Wang Lin dengan cepat sampai di atas kata dan berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan melawan." Wang Lin bahkan tidak melihat ke lingkaran perunggu saat tubuhnya menghilang di dalam terowongan ini. Tampaknya naga itu tidak akan pernah mengira bahwa Wang Lin akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Setelah menyadari Wang Lin telah menghilang, naga itu mengeluarkan suara gemuruh dan bola darah mulai melebar. Sehingga segala sesuatu yang disentuhnya langsung berubah menjadi debu.
Adapun kata itu awalnya hendak menghindari lingkaran perunggu, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, matanya langsung berbinar, sehingga dia melompat ke dalam lingkaran perunggu dan mengaitkan lehernya. Saat muncul di pintu masuk, wajah Wang Lin tampak pucat dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa botol pil sebelum duduk untuk berkultivasi. Di sampingnya sudah duduk seekor katak hijau besar. Katak itu memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Binatang nyamuk itu juga memperhatikan kehadiran Wang Lin dan segera menghampirinya. Namun dia juga memperhatikan katak itu dan menggeram ke arahnya. Katak itu memutar matanya dan menjulurkan lidahnya seperti kilat ke arah nyamuk. Namun nyamuk itu menghindar dan langsung menerjang katak dengan belalainya yang tajam. Katak itu memperlihatkan ekspresi jijik sebelum perutnya tiba-tiba membengkak dan bola petir menyambar ke arah nyamuk. Nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh sambil membuka mulutnya, mengeluarkan 10 garis emas yang membentuk jaring dan menjebak bola petir. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya lalu mengerutkan kening dan berteriak, "Cukup!" Kata itu dengan malas menghirup udara dan menelan petir itu lagi. Binatang nyamuk itu dengan kejam menatap kata itu tetapi tidak berani mendekat. Lagi pula ada perbedaan besar antara nyamuk dan kata. Wajah Wang Lin masih sedikit pucat. Ketika jebakannya melingkari leher kata itu, banyak sekali energi spiritual yang tersedot keluar dari dirinya. Ini hampir membuatnya menjadi mumi sebelum berhasil mengendalikan kata tersebut. Saat dia bisa mengendalikan kata itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya. Ini adalah informasi tentang binatang yang dia jebak. Dia akhirnya mengetahui bahwa kata ini adalah kata guntur dan merupakan binatang roh guntur berkualitas tinggi. Menurut pengetahuan Wang Lin, harta karun ini akan mengambil energi spiritual darinya untuk mempertahankan kendali atas binatang itu pada periode waktu tertentu. Jadi setelah meninggalkan perintah agar kedua binatang itu diam, dia mulai duduk dan berkultivasi lagi. 6 hari kemudian, perangkap binatang itu mulai menyerap lebih banyak energi spiritualnya. Tetapi Wang Lin tidak takut karena dia sudah mempersiapkan dirinya. Setelah berhenti berkultivasi, dia menelan pil roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, perangkap binatang itu menyusut dan kata itu mengeluarkan raungan enggan saat itu kembali ke tangan Wang Lin. Sekarang semua wajah binatang itu telah hilang dan lingkaran perunggunya digantikan dengan wajah kata. Setelah memastikan interval waktu dari perangkap binatang itu menyedot energi spiritualnya, Wang Lin segera berdiri dan bersiap untuk meninggalkan bintang patah. Namun nyamuk itu mengeluarkan raungan cemas dan menarik perhatian Wang Lin. Dia dengan cepat terbang ke tempat asal garis emas itu dan berhenti. Wang Lin tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut karena melihat ada retakan sebesar kepalan tangan. Saat berikutnya, jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki celah. Dalam sekejap, dia meraih lusinan garis emas. Tetapi saat dia hendak pergi, sesuatu yang ratusan kali lebih tebal dari garis emas langsung terbentang dari benda yang mirip matahari. Saat garis tebal ini muncul, ukuran matahari keemasan menyusut. Kemanapun garis tebal itu pergi, garis emas lainnya akan menghindarinya. Itu langsung menyerang ke arah Wang Lin dan bahkan sebelum dia bisa mendekat, Wang Lin merasakan kekuatan destruktif yang menghampirinya. Mata Wang Lin berbinar ketika melihat objek ini. Dia tidak menyerang tetapi dengan cepat menarik jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Nyamuk itu sepertinya menyadari sesuatu saat dia menatap garis emas di tangan Wang Lin dan mengikutinya dari belakang. Wang Lin mendengar suara gemuruh dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping celah seukuran kepalan tangan. Pusaran itu menyebar hingga membuat celahnya semakin besar, lalu garis emas besar menyerang ke arahnya. Namun Wang Lin tidak menoleh ke belakang saat dia dengan cepat melarikan diri dan segera melewati batasan yang telah ditetapkannya. Dia segera menangkap binatang nyamuk itu lalu menyimpannya dan menyerbuk ke dalam cincin bintang patah. Saat dia memasuki cincin bintang patah, garis emas yang sangat besar menarik pembatasan yang telah ditetapkan Wang Lin.
itu langsung hancur dan sama sekali tidak mampu menunda garis emas. Wang Lin melihat ini dengan kekuatan jiwanya. Hal ini menyebabkannya mengerutkan kening saat dia terbang keluar dari cincin bintang patah. Namun garis emas itu sepertinya takut dengan cincin bintang patah, seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Wang Lin masih berdiri di luar cincin bintang patah dan melihat ke arah garis emas sebelum pergi. Dia tahu bahwa 2 kali perjalanan ke dalam celah itu bisa dianggap terlalu berlebihan. Hal itu tampaknya menyebabkan penguasa garis emas muncul untuk menghentikannya. Ini mungkin alasan mengapa lelaki tua itu hanya mengambil 7 dan pergi. Setelah mengelilingi garis emas dengan domain kematiannya, dia mengeluarkan dan memberikannya kepada nyamuk itu. Berkat garis emas ini, hari di mana dia menjadi makhluk roh berkualitas tinggi tidak akan lama lagi. Setelah meninggalkan bintang patah, dia merenung sebentar dan kemudian menampar tas penyimpanannya untuk mengeluarkan kuali hujan. Ukuran kuali ini tidak terlalu besar dan itu bisa dipegang hanya dengan 1 tangan. Itu juga terlihat sangat biasa. Tetapi jika seseorang melihatnya dengan kekuatan jiwa, maka mereka akan melihat sepotong aura yang jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Wang Lin menyadari bahwa ini adalah energi spiritual surgawi. Namun aura ini terlalu lemah untuk digunakan dalam kultivasi. Dan itu hanya bisa digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah mendapatkan kuali hujan ini, Wang Lin telah mempelajarinya berkali-kali. Dia melihatnya sebentar sebelum menyimpannya lagi. Menurut apa yang biasa terjadi ketika kuali hujan muncul, itu berarti gerbang surgawi akan segera terbuka. Sayangnya, lelaki tua misterius itu tidak memberikan waktu pastinya. Kalau tidak, semuanya tidak akan serumit ini. Wang Lin menghela napas panjang dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Dia memeriksanya sebentar sebelum melompat ke punggung binatang nyamuk itu dan pergi ke arah negara Hoven. Tujuannya berikutnya adalah pergi ke medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa pengembara, kemudian membuat lebih banyak iblis sebagai persiapan sebelum memasuki alam surgawi. Di tengah negara Hoven ada susunan transfer satu arah yang dibuka setiap 500 tahun sekali agar para murid yang berada di dalam medan perang asing dapat kembali. Pada hari ini ada seseorang yang muncul di luar susunan transfer dan orang itu adalah Wang Lin. Dia menyadari masih perlu beberapa tahun lagi sebelum formasi ini dibuka, tetapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi ini dan statusnya sebagai pemangsa jiwa akan dimanfaatkannya untuk mencoba transfer terbalik. Setelah mempelajari susunan transfer selama beberapa hari, dia merenung sejenak dan kemudian matanya bersinar ketika dia sedikit mengubah formasi dan berjalan masuk. Dia menyebarkan jiwanya dan perlahan-lahan menyatu dengan formasi. Simbol pada formasi perlahan menyala dan berkumpul di tubuhnya. Kemudian Wang Lin menghilang. Saat dia menghilang, formasinya hancur dan tidak dapat digunakan lagi. Beberapa tahun berlalu. Pada saat ini di susunan transfer negara kultivasi peringkat 3 Wuwen yang berada di wilayah selatan, tampak banyak para kultivator yang berkumpul di sana menunggu utusan dari negara kultivator peringkat 4 untuk membuka portal ke medan perang asing. Seseorang yang bernama Sun Wen adalah utusan dari negara kultivasi peringkat 4 Gongsen. Meskipun dia baru berada di tahap akhir dari Nesensol, namun dia berasal dari klan besar di negara Gongsun. Jadi, dia dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka portal ke medan perang asing. Jadi dia sedikit gugup, tetapi dia menikmati ekspresi kekaguman dari orang lain. Di antara orang-orang ini terdapat para tetua dari berbagai sekte dan murid-murid utama mereka. Ini adalah momen yang mereka tunggu. Bagaimanapun, mereka akan berlatih di medan perang asing untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tentu saja ada juga beberapa murid yang tidak menyukai pergi ke medan perang asing dan membiarkan nasib yang menentukan hidup dan mati mereka.
Sun Wen sangat menikmati suasana seperti ini. Dia mengulurkan tangannya dan salah satu gadis segera membawakan mangkuk berisi buah plum kepadanya. Dia segera memakannya bersama dengan sedikit sup dan merasakan sensasi sejuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Plum ini bukanlah plum biasa, melainkan ramuan khusus yang tumbuh di Gongsun. Hanya dengan meminumnya seteguk saja, itu akan segera membantu meningkatkan kultivasi seseorang dalam jumlah yang cukup besar. Saat ini 45 menit telah berlalu. Sun Wen meletakkan sendoknya dan berkata, "Kalian semua tahu aturan medan perang asing, tetapi aku sendiri punya aturan tambahan. Segala sesuatu yang dibawa keluar harus kuperiksa sebelum kalian dapat memilikinya. Ingat itu baik-baik." Saat kata-kata itu diucapkannya, semua orang tampak setuju. Namun beberapa dari kultivator Nesensol mencibir di dalam hati mereka. Sun Wen memegang tas penyimpanannya dan 5 batu giok terbang keluar. Dia menggigit dan meneteskan darah ke batu giok itu sebelum melemparkannya ke depan. Tiba-tiba 5 keping batu giok itu melesat keluar, membentuk 5 sinar cahaya keemasan yang kemudian menjadi pola melingkar. Dia melantunkan beberapa kata aneh dan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh batu giok itu semakin kuat. Setelah beberapa detik, Sun Wen menarik nafasnya dalam-dalam. Dia mengeluarkan beberapa pil dari botol giok dan melihatnya dengan ekspresi bangga. Saat berikutnya, 5 cahaya emas dari batu giok menjadi semakin terang hingga pusaran muncul di tengahnya dan menjadi semakin besar. Tidak lama kemudian, seluruh cahaya keemasan menghilang, hanya menyisakan pusaran hitam yang sepertinya benar-benar tidak pada tempatnya. Pada saat yang sama, gelombang udara dingin berhembus dari pusaran. Jika dilihat lebih dekat, maka mereka akan melihat senjata yang rusak, material berserakan, dan mayat yang mengambang di sisi lain. Sun Wen terbatuk saat ekspresi kebanggaan di wajahnya menjadi lebih jelas. Lalu dia berkata, "Hari ini..." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, matanya tiba-tiba tertuju pada lubang hitam dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, setiap kultivator di tanah menghirup udara dingin dan melihat pusaran dengan ketakutan. Mereka melihat sebuah lengan yang terulur dari dalam pusaran. Tiba-tiba sebuah lubang terbuka di pusaran dan Wang Lin keluar darinya. Saat dia muncul, terik matahari tiba-tiba terhalang oleh awan dan langit menjadi gelap. Sun Wen langsung menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi orang yang keluar dari medan perang asing. Tetapi dia tumbuh di negara kultivasi peringkat 4. Jadi setelah sedikit melakukan deduksi, dia menyimpulkan bahwa Wang Lin pasti berada pada tahap formasi jiwa. Dia segera berdiri dari kursi naga dan pergi ke arah Wang Lin dan segera membungkuk lalu berkata, "Junior Sun Wen dari Gongsun menyapa senior." Setelah keluar, dia melihat ke sekelilingnya dengan bingung sampai dia memusatkan pandangannya kepada Sun Wen lalu bertanya, "Apakah tempat ini adalah Gongsun?" Sun Wen menggigil saat Wang Lin memandangnya. Dia merasa semua pikirannya telah terungkap dan dia dengan cepat menjawabnya, "Tempat ini bukan Gongsun, tetapi lokasi pelatihan junior. Ini adalah negara kultivasi peringkat 3 Wuwen." Wang Lin merenung sejenak. Dia pernah melihat negara Wuwen di peta sebelumnya. Ini adalah negara kecil di ujung selatan planet ini. Adapun lautan iblis berjarak setengah planet dari sini, jadi bisa dikatakan perjalanan pulangnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian dia memandang semua orang lalu menghilang. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.